Kita akan saksikan. Sebelumnya, ini adalah presenter pertama yang akan hadir pada pagi hari ini. Siapakah beliau? Ini dia. Adara Fayaza Wibowo dengan judul Kepedulian Siswa-Siswi SD Islam Tugasku terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bu Novi, Pak Imron, Pak Agus, serta guru-guru dan orang tua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Adara Fayaza Wibowo, biasa dipanggil dengan Adara atau Dara. Saya berasal dari kelas 6C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali karya tulis saya yang berjudul Tingkat Kepedulian Siswa-Siswi. Seperti yang bisa kita lihat, masih banyak sampah yang dibuang sembarangan di sekitar kita, seperti di jalanan dan di sungai. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh masyarakat Indonesia adalah sampah plastik. Negara Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sekolah juga merupakan salah satu penyumbang sampah, di antaranya sampah kertas dan sampah plastik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan sejak dini. Hal ini pun dilakukan oleh SD Islam Tugasku dengan memberikan imbauan secara lisan dan praktek, baik di kelas maupun di hall saat ikrar. SD Islam Tugasku mempunyai prinsip Ratu Malisam, yaitu radius 1 meter lihat sampah ambil. Namun, masih ada beberapa siswa-siswi yang membuang sampah sembarangan di area sekolah. Maka dari itu, saya ingin melihat apakah siswa-siswi SD Islam Tugasku peduli terhadap kebersihan lingkungannya, terutama terhadap sampah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan, dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, berapa banyak jenis sampah yang diketahui oleh siswa-siswi SD Islam Tugasku? Kedua, bagaimana tingkat kepedulian siswa-siswi SD Islam Tugasku terhadap sampah? Ketiga, apa sajakah hasil karya daur ulang sampah yang telah dibuat oleh siswa-siswi SD Islam Tugasku? Saya membatasi masalah dengan bagaimana tingkat kepedulian siswa-siswi SD Islam Tugasku terhadap sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian siswa-siswi SD Islam Tugasku terhadap sampah. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah studi literatur, yaitu menggunakan kajian pustaka, membaca, mencatat, serta melakukan survei sebagai pelengkap yang disebarkan melalui Google Form. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama, teori tentang sampah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan lain sebagainya. Sampah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik, misalnya sisa-sisa makanan, sampah anorganik seperti plastik dan kaca, dan terakhir, sampah B3, contohnya baterai dan limbah nuklir. Selanjutnya, saya akan jelaskan teori tentang kepedulian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kepedulian adalah sikap mengindahkan atau memprihatinkan. Sedangkan Swanson tahun 1991 mendefinisikan sikap kepedulian sebagai salah satu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain, di mana orang lain merasakan komitmen atau tanggung jawab pribadi. Terakhir, saya akan jelaskan teori tentang pelajar. Menurut Sudirman tahun 2003,
Pengertian siswa adalah orang yang datang ke sekolah untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Sedangkan menurut Sarwono tahun 2007, siswa adalah orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pembelajaran di dunia pendidikan. Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa, murid, mahasiswa, dan peserta didik. Pelajar terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya pelajar TK atau taman kanak-kanak, pelajar SD atau sekolah dasar, pelajar SMP atau sekolah menengah pertama, pelajar SMA atau sekolah menengah akhir, dan mahasiswa. Penelitian saya kali ini bertujuan untuk dijawab oleh pelajar SD atau sekolah dasar. Berikut ini adalah hasil diagram survei yang sudah saya lakukan dan dijawab oleh 66 responden yang merupakan siswa-siswi SD Islam Tugasku dari kelas 4 sampai kelas 6. Yang pertama adalah diagram tentang jenis sampah yang diketahui responden. 77,3% responden mengetahui 3 jenis sampah, sedangkan 16,7% responden lainnya mengetahui 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sisanya hanya mengetahui 1 jenis sampah, yaitu sampah organik. Selanjutnya ada diagram tentang kepedulian responden terhadap sampah. Diagram yang di atas menanyakan tentang pernahkah kamu memungut sampah yang ada di dekatmu dan membuangnya di tempat sampah. 97% responden menjawab mereka pernah melakukan hal itu, tetapi 3% responden lainnya menjawab tidak pernah. Diagram yang di bawah menanyakan tentang pernahkah kamu membuang sampah sembarangan. 51,5% responden menjawab tidak pernah, dan 48,5% responden lainnya menjawab pernah. Selanjutnya adalah diagram tentang daur ulang sampah. Responden 66,7% responden pernah melakukan daur ulang sampah di sekolah, tetapi 33,3% responden lainnya menjawab tidak pernah melakukan daur ulang sampah di sekolah. Diagram yang di bawah menyatakan tentang beberapa hasil karya daur ulang yang telah dibuat oleh siswa-siswi SD Tugasku. Di antaranya pot bunga dari botol bekas, tempat pensil dari stik es krim, lampion dari kotak susu, dan hiasan meja dari kardus bekas. Berdasarkan pembahasan, penelitian, dan penelitian yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SD Islam Tugasku sudah cukup memahami jenis-jenis sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Mereka juga dapat membedakan contoh sampah sesuai kategorinya. Siswa-siswi SD Islam Tugasku juga sudah cukup tingkat kepedulian siswa-siswi SD Islam Tugasku terhadap sampah juga sudah cukup tinggi. Terhadap sampah, tetapi belum maksimal karena masih ada yang membiarkan sampah di dekatnya dan membuang sampah sembarangan. Pengelolaan sampah yang sudah dilakukan di SD Islam Tugasku adalah membuat hasil karya daur ulang sampah plastik atau kertas. Berdasarkan pembahasan, penelitian, dan kesimpulan yang sudah saya jelaskan, dapat diajukan beberapa saran. Saya mengajukan saran kepada siswa, pihak sekolah, dan pemerintah. Untuk siswa, buanglah sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Jika kamu melihat teman kamu masih suka membuang sampah sembarangan, tegur teman itu. Tetapi jika mereka masih tidak mau, ambil sampahnya dan buang sampah itu di tempat sampah terdekat. Kamu juga bisa melakukan daur ulang sampah agar sampah itu bisa menjadi barang yang bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, saya ajukan saran kepada pihak sekolah. Untuk pihak sekolah, bisa melakukan kampanye dan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi agar mereka selalu bersemangat dan membuang sampah pada tempatnya. Guru-guru juga bisa mengajak siswa-siswi untuk membuat karya daur ulang. Terakhir, saya ajukan saran kepada pemerintah. Sediakanlah tempat pembuangan sampah akhir sesuai jenisnya. Jika masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya, tetapi saat dikumpulkan pada tempat pembuangan sampah akhir,
tetap dicampur menjadi satu, maka usaha masyarakat yang sudah membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya pun sia-sia. Sekian presentasiku, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ya, alhamdulillah Pak Agus juga memahami sekarang bagaimana profil siswa teman-teman kamu di sekolah terhadap sampah ya. Alhamdulillah tadi hasil penelitiannya seperti itu ya. Iya. Jadi anak-anak kita semuanya tercerahkan nih dengan apa yang sudah disampaikan oleh Adara ya. Pertanyaan Pak Agus. Terus setelah melakukan penelitian ini kira-kira perspektif kamu terhadap teman-teman nanti di masa depan berkenaan dengan penanganan sampah itu seperti apa kira-kira? Semoga mereka tidak membuang sampah sembarangan lagi, karena jika membuang sampah sembarangan, lingkungan akan menjadi kotor. Yang kedua, pernah nggak terpikir juga nanti kalau misalnya mungkin nggak kita ini dalam kehidupan tidak tidak ada sampah yang sisa aktivitas kita, mungkin nggak ya? Saya kurang tahu. Pinter ya, pinter. Ya terima kasih banyak ya. Ya terima kasih Pak Agus ya. untuk pertanyaannya. Ya.